Ya, shalom, selamat sore. Berjumpa kembali dengan saya, Evangelis Paulus Simonda. Ini merupakan kali yang kedua saya menanggapi terkait dengan tema atau topik terkait dengan pembahasan yang dibuat atau disampaikan oleh Pendeta Mel Atok. Yang pertama saya sudah tanggapi terkait dengan judul atau topik terkait dengan bahasa roh bohong. Yang kedua ini saya menanggapi terkait dengan judul atau topik pembahasannya, yaitu awasilah ajaran para pendeta. Dalam topik pembahasannya dia, awasilah ajaran atau pengajaran para pendeta ini, lalu kemudian diposting di cover YouTube-nya, yaitu beberapa pendeta. Fotonya dipasang dengan jelas. Lalu kemudian judul atau topiknya dia tulis awasilah para pendeta ini. Yaitu ada beberapa pendeta yang dia pasang fotonya, yaitu Ibu Pendeta Heni, Pendeta Erastus Sabdono, kemudian Pendeta Philip Mantova, kemudian Pendeta Andi Simon, kemudian Pendeta Pariaji, Pendeta Stephen Tong. Beberapa pendeta ini, Pendeta Mel Atok pasang foto dan covernya. Lalu dia memberikan judul atau topik awasilah pengajaran para pendeta ini. Saya sudah nonton videonya. Dan saya melihat bahwa antara topik, antara tema dan isinya itu perbedaan antara langit dan bumi. Saya tidak tahu apa maksud dan tujuan dari para pendeta ini memasang cover foto-foto para pendeta yang terkenal di Indonesia ini, dengan memberikan judul topik awasilah para pendeta ini. Yang maksud tujuan dari pendeta Mel Atok adalah mengawasi pengajaran dari pendeta yang ia pasang fotonya itu. Hal ini saya melihat bahwa apa yang salah kalau pendeta Mel Atok Anda memasang foto mereka, lalu Anda memberikan topik judul demikian, itu berarti ada kesalahan yang mereka lakukan. Ada kesalahan yang pendeta, beberapa orang yang sudah saya sebutkan tadi, bahkan di cover foto yang Anda pasang di YouTube Anda itu. Tapi dalam pembahasan topik Anda tidak menjelaskan ajaran-ajaran apa yang kita perlu waspadai kepada para pendeta-pendeta yang Anda pasang fotonya itu. Anda harus jelaskan agar judul topik Anda itu sesuai dengan tema atau topik yang Anda bahas. Ataukah Anda hanya memasang foto cover mereka di YouTube Anda supaya orang ini penasaran nonton video Anda? Motivasi dan tujuan Anda hanya Tuhan yang tahu, hanya diri Anda dan Tuhan yang tahu. Marilah Anda menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan bagi para hamba-hamba Tuhan yang lain. Itu yang perlu saya ingatkan kepada pendeta Mel Atok. Anda memberikan judul topik demikian, awasi ajaran para pendeta-pendeta demikian, itu maksud dan tujuan Anda apa? Memberikan topik, bahkan memasang gambar-gambar para hamba Tuhan tersebut. Yang seharusnya Anda harus menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan yang lain. Jangan menjadi batu sandungan bagi para pendeta-pendeta yang lain, para hamba-hamba Kristus yang lain. Akibat daripada
akibat dari tema dan topik tersebut yang Anda paparkan di YouTube channel Anda dengan kafir dan YouTube demikian, banyak sekali para umat-umat Tuhan, hampir sebagian besar itu menyerang Anda, Pendeta Mel Atok. Seharusnya Anda itu menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan bagi umat-umat Tuhan yang lain, bahkan para hamba-hamba Tuhan yang lain. Buatlah tema yang menjadi berkat. Buatlah tema yang menjadi berkat bagi banyak orang. Topik dan tema demikian sudah tidak menjadi berkat bagi umat Tuhan. Bahkan tidak menjadi berkat bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bukan hanya kepada umat-umat Tuhan, bukan saja kepada hamba-hamba Tuhan ada sudah tidak menjadi berkat. Tetapi engkau sudah tidak menjadi berkat bagi mereka-mereka yang tidak seiman dengan kita. Saya sudah pernah ingatkan Anda, Pendeta Mel Atok, pada tanggapan saya yang sebelumnya terkait bahasa roh bohong. Saya ingatkan bahwa Anda stop membuat tema-tema atau judul-judul yang aneh-aneh itu. Anda ini semakin aneh, hari demi hari semakin aneh. Tema-tema topik yang Anda buat itu tidak sesuai dengan firman Allah, tidak sesuai dengan Alkitabiah. Kalau Anda mengejar agar viewer Anda bertambah, Anda mengejar supaya subscribe Anda bertambah, Anda tidak perlu melakukan demikian, Pendeta Mel Atok. Silakan Anda mencari sensasi, tetapi jangan melakukan demikian. Anda memasang kafir dan pendeta-pendeta yang cukup terkenal agar Anda menarik banyak orang untuk simpatik menonton video Anda. Ternyata judul Anda dan topik Anda, judul atau tema atau topik Anda itu tidak sesuai dengan isinya. Topik atau tema yang Anda paparkan adalah mengawasi pengajaran-pengajaran dari pendeta-pendeta tersebut yang Anda pasang fotonya mereka. Seharusnya ya Anda jelaskan. Anda jelaskan pendeta Stephen Tong pengajaran salah yang di mana. Kemudian Ibu Heni, pendeta Ibu Heni pengajaran itu salah di mana? Kemudian Andi Simon pengajaran salahnya di mana? Kemudian Erastus Sobdono punya pengajaran salahnya di mana? Kemudian pendeta Philip Smantova punya pengajaran yang salah di mana? Sehingga Anda mengatakan harus diawasi. Pendeta mengatakan Anda harus sadar. Anda harus bertobat. Ya. Jadi saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dengan demikian saya berharap agar Pendeta Mel Atok, Anda seorang pengkhotbah. Saya pasti Anda tahu bagaimana memberikan tema topik yang baik agar memberkati banyak orang. Anda menyampaikan topik yang demikian itu malah membuat gaduh banyak orang. Makanya saya sudah lihat banyak komentar, banyak umat-umat Tuhan yang berkomentar yang menyerang Anda. Begitu banyak orang para umat Tuhan menyerang Anda. Ini karena apa? Karena Anda menganggap dirinya Anda yang paling benar. Lalu pendeta-pendeta di luar dari Anda itu, mereka itu kelihatan salah di mata Anda. Anda jangan melakukan demikian, Pendeta Mel Atok. Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kalau sifat dan pribadi kita demikian, kita tidak jauh beda dengan orang Farisi. Kita tidak jauh beda dengan orang Saduki yang mencari-cari kesalahan. Anda ini saya melihat mencari-cari kesalahan pendeta-pendeta lain.
Bukan cuma pendeta saja, sudah banyak pendeta-pendeta yang Anda ingin mencari kesalahan-kesalahan mereka. Saya rasa ini Anda hanya mencari sensasi saja. Ingat, hati Anda hanya Tuhan yang tahu. Anda punya hati tulus atau motivasi yang tidak baik. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya diri Anda dan Tuhan yang tahu maksud dan tujuan Anda apa. Apakah Anda melakukan demikian dengan hati yang tulus? Agar umat Tuhan mengawasi pengajaran-pengajaran para pendeta yang demikian. Ya bisa saja tujuan Anda itu bukan demikian. Tujuan Anda supaya menarik simpati ke orang untuk menonton video Anda. Tapi ternyata ketika orang menonton video Anda tidak sesuai dengan topik yang Anda paparkan. Yang Anda paparkan tidak sesuai dengan tema. Yang seharusnya tema yang Anda katakan awasi para pendeta-pendeta terkait dengan pengajaran mereka, seharusnya Anda paparkan satu-satu. Supaya umat Tuhan tahu di mana kesalahan mereka. Saya rasa selama ini kita melihat luar biasa seperti Ibu Pendeta Heni Kristianus luar biasa memberkati banyak orang, khotbah-khotbahnya. Bahkan Pendeta Pilis Mantova, khotbah-khotbahnya luar biasa. Bahkan ada juga Pendeta Stephen Tong, Andi Simon, dan pendeta-pendeta lainnya. Itu luar biasa juga. Sangat memberkati banyak orang. Lalu Anda mengatakan awasi ajaran mereka. Awasi ajaran mereka itu artinya ajaran mereka yang salah di mana. Coba Anda tunjukkan satu-satu itu. Pengajaran mereka. Lalu pengajaran Anda tidak perlu diawasi. Hanya mereka saja yang diawasi. Itu yang perlu Anda ingat, Pendeta Mel Atok. Saya menyampaikan ini dengan keras agar Anda itu sadar. Anda itu bertobat. Buatlah tema-tema yang memberkati. Bukan tema-tema yang mengajak orang berdebat. Tema yang Anda buat itu mengajak orang-orang Kristen berdebat. Anda paham itu. Tema yang Anda buat itu mengajak orang untuk simpatik nonton video Anda dan Anda buat supaya jadi gaduh. Supaya mungkin subscribe Anda bertambah. Mungkin viewer Anda bertambah. Kalau tujuan Anda itu, saya minta Anda bertobat. Sebagai hamba Kristus saya minta Anda bertobat. Kalau Anda punya tujuan dan motivasi itu. Anda tidak boleh buat tema yang demikian. Kristus mengajarkan kita agar apa? Agar kita belajar untuk apa? Mengasihi. Kalau Anda pasang foto mereka, Anda kemudian buat tema yang demikian, itu sudah tidak menjadi berkat bagi orang. Banyak terjadi perdebatan di kalangan umat-umat Tuhan. Saya melihat di video Anda itu, terkait dengan kafir dan judul tersebut, banyak sekali umat Tuhan yang menyerang Anda. Itu karena kenapa? Itu karena kesalahan Anda mereka menyerang Anda. Karena perbuatan dan sikap Anda yang tidak terpuji. Memberikan judul dan tema dan topik yang tidak memberkati. Buatlah tema yang memiliki landasan firman Tuhan. Buatlah tema yang memiliki landasan Alkitabiah. Stop dan berhenti Anda mencari sensasi-sensasi. Sensasi-sensasi yang di luar dari firman Tuhan. Kalau Anda mencari sensasi, kalau itu menjadi berkat bagi orang lain, itu luar biasa. Tapi kalau Anda mencari sensasi demikian, yang menjadi batu sandungan bagi banyak orang, saya rasa tidak perlu Anda lakukan demikian. Karena tema dan topik itu tidak memberkati banyak orang. Anda harus menjadi garam dan terang, Pendeta Mel Atok. Harus menjadi garam dan terang. Menjadi berkat. Saya rasa Anda fokus saja melayani. Anda, Pendeta Mel Atok, sebagai seorang gembala. Anda fokus saja melayani, mengembalakan jemaat Anda. Anda tidak perlu pusing dengan pendeta-pendeta yang lain. Anda fokus saja mengembalakan di tempat di mana Anda melayani. Tidak perlu Anda pusing dengan pendeta-pendeta yang lain. Anda fokus yang lain, lalu kemudian jemaat Anda bagaimana?
Anda fokuslah pada apa yang Tuhan percayakan kepada Anda. Fokus bina, fokus bimbing jemaat Anda. Anda tidak perlu menasihati para pendeta-pendeta yang lain. Itu urusan mereka. Itu tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang Anda pasang kafirnya, beberapa pendeta yang terkenal di Indonesia, terkait dengan pengajaran-pengajaran itu, mereka tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan. Pengajaran yang mereka sampaikan kepada jemaat mereka, kepada umat Tuhan yang mereka layani. Oleh sebab itu pendeta Mel Atuk, saya sampaikan sekali lagi, Anda berhenti buat judul-judul tema topik yang aneh-aneh, yang tidak memberkati banyak orang, yang membuat gaduh banyak orang, yang membuat banyak berdebat, yang membuat terjadi perdebatan luar biasa dengan topik dan tema yang Anda buat. Yesus mengajarkan kita agar apa? Agar kita belajar untuk saling mengasihi, belajar untuk murah hati, rendah hati. Kalau topik yang tema yang demikian Anda tidak memiliki kerendahan hati, pendeta Mel Atuk, topik dan tema tersebut yang Anda buat itu Anda tidak memiliki kerendahan hati sedikit pun. Belajar untuk rendah hati, pendeta Mel Atuk. Tema dan topik tersebut, bahkan cover yang Anda pasang, itu menunjukkan secara psikologi, Anda menunjukkan seakan-akan Anda yang lebih benar, Anda yang lebih hebat. Padahal di mata Tuhan itu Anda tidak ada apa-apanya. Makanya dengan demikian, saya sampaikan pendeta Mel Atuk, kalau Anda buat judul yang memberkati banyak orang, judul yang tidak menjadi batu sandungan banyak orang, pendeta Mel Atuk, banyak orang senang dengan khotbah Anda. Tetapi kalau Anda buat judul topik pembahasan yang aneh-aneh, maka lama-kelamaan orang akan tidak suka lagi dengan cara Anda. Banyak sekali umat Tuhan yang suka dengan gaya Anda, dengan khotbah Anda, dengan cara Anda menyampaikan khotbah. Tetapi kalau dengan cara dan tindakan Anda yang demikian, yang buat topik, yang buat tema yang aneh-aneh, itu menjadi orang yang sebenarnya suka dengan Anda, mereka jadi tidak suka dengan Anda. Dan kemudian jangan lagi pendeta Mel Atuk menyerang. Jangan lagi menyerang umat-umat Tuhan. Jangan menyerang lagi para hamba-hamba Tuhan. Jangan menyerang lagi mereka yang mungkin berbeda pandangan dengan Anda. Selama mereka masih meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, selama mereka masih berdiri dalam kebenaran bahwa Yesus adalah Allah, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, Dia adalah saudara kita, Dia adalah saudara seiman kita. Perbedaan dogmatika jangan membuat kita membuat kita terpecah belah. Jangan perbedaan pengajaran, perbedaan dogmatika membuat kita terpisah. Perbedaan dogmatika, perbedaan pengajaran, itu menjadi hal yang biasa. Selama mereka masih berdiri dalam kebenaran firman Allah, selama mereka masih berdiri bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, satu-satunya juru selamat, Dia adalah saudara kita. Jangan cuma karena hanya perbedaan tafsiran saja. Karena Alkitab yang kita pegang, firman Tuhan yang kita pegang ini, satu ayat itu bisa multitafsir, satu pasal bisa multitafsir. Dengan demikian perbedaan tafsiran itu menjadi hal yang biasa. Jangan Anda bikin gaduh Pak Pendeta Mel Atuk. Mungkin saja pendeta-pendeta yang lain mungkin cara penyajian firman Tuhan yang berbeda dengan Anda. Lalu Anda menganggap bahwa mereka itu pengajaran mereka kurang tepat berdasarkan firman Tuhan. Karena menu penyajian ibaratnya seperti makanan yang disampaikan itu mungkin saja berbeda-beda. Cara penyajiannya, cara penyampaiannya. Dengan demikian, Pendeta Mel Atuk,
Saya katakan kepada Anda, fokus saja Anda melayani jemaat yang Tuhan percayakan kepada Anda. Tidak usah fokus yang lain. Tidak usah fokus kepada hal yang lain. Pandang ke depan. Apa yang Tuhan titipkan kepada Anda. Apa yang Tuhan percayakan kepada Anda. Melayani jemaat Anda dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu Anda mengurus para hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta yang lain. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan kepada pendeta Melato. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan Tuhan menolong kita dan menyertai kita. Jangan ada perpecahan di antara kita. Karena kita bukan dari golongan A, golongan B, golongan C, dan sebagainya. Kita satu di dalam Kristus. Perbedaan penafsiran firman Tuhan itu hal yang biasa. Asalkan kita berdiri kokoh, berdiri pada kebenaran firman Allah. Kita mengakui bahwa Yesus satu-satunya juru selamat hidup kita. Haleluya, praise the Lord. Amin.